Disiarkan dari Jalan Kiai Gembyang nomor 1 Kendal. Inilah 93 LPPL Radio Suara Kendal FM. Itulah keluarga Kendal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang keluarga Kendal. Apa kabar? Senang sekali untuk hari ini, hari Selasa 16 November 2021. Kembali kita ketemu di Radio Talkshow bersama Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal, Bapak Dr. Andes M. Syukron Mas Hadi MSI. Selamat siang Bapak. Ya, selamat siang. Iya. Sebagai pejabat baru ya di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal. Apa kabar di siang hari ini? Baik, sehat. Baik, sehat ya, selalu fit ya. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah selalu sehat, selalu dalam kondisi oke, masih walaupun mungkin masih suasana pandemi ya. Ya, tema kita kali ini adalah tentang menarik minat pemustaka melalui desain ruangan perpustakaan. Itu adalah tema kita di siang hari ini. Tapi yang jelas untuk keluarga Kendal kita tetap patuhi protokol kesehatan ya. Nah, saya pengen tanya kepada Bapak Syukron mengenai tentang desain perpustakaan yang seperti apa yang mampu menarik minat masyarakat ke perpustakaan ini. Ini seperti apa ini Bapak? Terima kasih sebelumnya. Kami salam sejahtera bagi seluruh pendengar radio Suara Kendal FM yang dimanapun Anda berada. Menarik sekali pertanyaan ini. Sebagai pejabat baru kami juga tertantang dan tertarik untuk bisa membuat gairah para pemustaka buku di seluruh kabupaten. Mengenai desain tata ruang dan kenyamanan ruangan perpustakaan harus menjadi perhatian yang utama. Perpustakaan umum harus didesain sesuai dengan tuntutan masyarakat yang modern, instagramable, ikonik, dan sesuai jiwa milenial, jiwa anak muda sekarang. Sehingga dengan desain yang menarik diharapkan dapat menarik minat masyarakat untuk datang ke perpustakaan dan meningkatkan minat baca masyarakat. Tidak dapat dipungkiri setiap orang yang datang ke perpustakaan dapat menikmati segala pelayanan yang ada di perpustakaan dengan tenang, dengan suasana yang sejuk dan dingin, yaitu situasi yang nyaman. Mereka diharapkan bisa berlama-lama membaca atau mencari informasi yang mereka butuhkan tanpa harus merasa gerah atau tidak nyaman. Untuk itu perpustakaan memerlukan penataan dan desain tata ruang yang baik agar ruang menjadi kondusif, menyenangkan bagi masyarakat. Perpustakaan yang penataannya rapi dengan desain yang modern akan terkesan luas karena perusahaan tidak hanya butuh ketenangan maupun juga kenyamanan untuk meningkatkan konsentrasi berpikir. Desain yang bernuansa santai dan tidak monoton pasti akan semakin menambah semangat dan antusiasme bagi para pembaca. Tapi harus dipastikan bahwa perpustakaan tersebut bebas dari suara bising dari luar ruangan, agar pengunjung atau pemustaka merasa lebih nyaman dan tenang saat membaca dan mengerjakan tugasnya. Gitu. Jadi didesain sedemikian rupa supaya ruangannya nyaman, kemudian tenang juga begitu ya. Oke. Nah, mengapa perpustakaan yang nyaman dapat meningkatkan minat baca bagi masyarakat ini? Terima kasih. Tersedianya ruang perpustakaan yang nyaman, aman dan bersahabat merupakan daya tarik untuk menumbuhkan minat baca masyarakat. Ketertarikan masyarakat terhadap ruang atau gedung perpustakaan akan menggiring masyarakat untuk tidak sekedar singgah, tapi mereka akan datang lagi di hari-hari berikutnya. Bahkan bagi masyarakat yang awal yang enggan ke perpustakaan akan menjadi suka berkunjung ke perpustakaan. Tidak hanya berkunjung, masyarakat juga akan menjadi anggota tetap perpustakaan yang setiap memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber informasi. Jadi seperti itu ya, diharapkan memang masyarakat ketika membaca
merasa nyaman begitu ya. Betul. Aha. Sementara itu, aspek-aspek apa saja yang diperlukan untuk mewujudkan perpustakaan yang nyaman? Tentu saja ada aspek-aspeknya. Ini apa saja, Pak? Ya ini biasanya atau lalai dari pengelola perpustakaan, biasanya aspek mereka membaca dan hanya di seputar kegiatan membaca. Ada hal penting lagi yang harus diperhatikan untuk kenyamanan para pemustaka, terutama dari penyelenggara perpustakaan. Yang pertama adalah aspek pencahayaan. Fungsi pencahayaan adalah memberi penerangan sesuai persyaratan dan jenis aktivitas, menciptakan suasana, memberi daya tarik, serta memberi rasa aman. Iya. Cahaya berasal dari cahaya alami matahari atau dari alat bantuan atau lampu-lampu penerangan yang ada. Proses pencahayaan meliputi: 1. Pencahayaan merata pada seluruh area lokasi, area lokasi koleksi, dan area membaca, dan memadai di berbagai ruang perpustakaan. Yang kedua, penggunaan sumber cahaya alami dari matahari, yaitu dengan bukan jendela, tetapi tidak terlalu banyak agar tidak silau dan panas. Untuk itu diperlukan banyak kipas angin atau AC, air conditioner atau alat pendingin. Juga cahaya matahari langsung ke ruangan tidak terhalang oleh rak-rak penataan buku. Yang selanjutnya adalah sumber cahaya buatan lampu harus merata ke seluruh ruangan. Berikutnya adalah penempatan sumber cahaya harus mempertimbangkan penataan koleksi di dalam ruang perpustakaan. Sinar matahari tidak boleh langsung menyinari koleksi karena akan juga bisa merusak buku. Sumber cahaya juga tidak boleh mengenai monitor karena akan terlihat silau. Selanjutnya, samping aspek pencahayaan juga aspek pengudaraan. Beberapa jenis pengudaraan, ini bukan pengudaraan dalam rangka pemberitaan atau penyiaran, pengudaraan dalam arti untuk saluran respirasi atau udara untuk pernapasan mungkin. Yang pertama adalah pengudaraan alami seperti jendela, pintu atau ventilasi udara yang lainnya. Yang kedua adalah pengudara buatan, yaitu penggunaan air conditioner atau AC. Prinsip-prinsip pengudaraan. Yang pertama adalah suhu ruangan perpustakaan idealnya antara 20 sampai 24 derajat Celcius. Dan kelembabannya mencapai 40 sampai 60 derajat. Baik melalui pengudaraan alami, melalui pintu, jendela dan lain-lain, atau pengudaraan buatan lewat AC. Yang kedua adalah pengudaraan yang baik untuk seluruh ruang perpustakaan. Jadi penempatan perabot perlu dipertimbangkan agar tidak menghalangi aliran angin yang masuk. Itu adalah aspek dari pengudaraan ya. Ada lagi dari aspek penggunaan warna. Nah, mungkin bisa dijelaskan. Warna dapat digunakan untuk melapisi permukaan elemen ruang baca perpustakaan seperti dinding, lantai, dan perabot yang ada di perpustakaan. Warna yang spesifik dapat membentuk bermacam-macam ekspresi dan karakter seperti lunak, keras, juga kesan berat dan ringan. Nah, prinsip-prinsip penggunaan warna adalah sebagai berikut. Penggunaan warna perpustakaan harus dapat memberikan perasaan menyenangkan bagi pemustaka. Warna yang dipilih harus sesuai dengan jiwa pengguna perpustakaan. Misalnya, ruangan anak dengan warna yang cerah-cerah. Kemudian yang kedua, ruang perpustakaan dapat menggunakan warna netral seperti putih dan krem, serta warna alami kayu yang cukup terang untuk digunakan pada sebagian ruang atau perabot. Agar lebih menarik, bisa ditambahkan berwarna cerah di bagian-bagian tertentu. Berikutnya, hindari penggunaan warna yang terlalu terang atau menyilaukan. Warna hitam, abu-abu, coklat tua akan membuat kesan ruangan lebih sempit dan suasana muram. Kita juga tidak bisa membayangkan kalau ruangan perpustakaan semuanya dicat hitam, seperti uka-uka. Sehingga malah mereka berkunjung perpustakaan takut ya. Kemudian perpustakaan dapat menggunakan warna yang berbeda pada setiap area, tapi dengan perpaduan yang tetap menarik. Pilih jenis bahan cat yang aman bagi pengguna, terutama anak-anak. Itu ya. Jadi aspek-aspek
yang diperlukan untuk mewujudkan perpustakaan yang nyaman, salah satunya adalah tadi aspek pencahayaan, kemudian aspek pengudaraan, lalu juga aspek penggunaan warna, yang tentu saja warna-warna yang diciptakan adalah warna-warna yang nyaman begitu ya. Tadi sudah dijelaskan juga ya Pak Sukran ya. Terus bagaimana penataan perpustakaan yang baik dan aspek-aspek apa saja yang perlu diperhatikan itu Pak? Ruang perpustakaan akan nyaman bagi pemakai dan petugas bila ditata dengan memperhatikan fungsi, keindahan, keharmonisan ruang. Dengan penataan yang baik akan diberikan kepuasan fisik maupun psikis dari para pemustaka maupun para pengelola atau para petugas. Ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam arsitektur gedung perpustakaan. Gedung perpustakaan perlu ditata sesuai kebutuhan dengan tetap menggunakan prinsip-prinsip arsitektur. Penataan ini dimaksudkan untuk memperoleh efektivitas kegiatan dan efisiensi waktu, tenaga, dan anggaran. Juga menciptakan lingkungan yang nyaman dari suara, nyaman cahaya, nyaman udara, juga nyaman dari aspek pewarnaan tadi. Yang berikutnya adalah juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan, sekaligus juga meningkatkan kinerja petugas perpustakaan. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan saat penataan ruangan perpustakaan yaitu aspek fungsional perpustakaan. Maksudnya penataan ruang pendukung kinerja perpustakaan antar ruang mempunyai hubungan fungsional yang dapat memudahkan atau melancarkan kegiatan pemustaka dan petugas perpustakaan. Berikutnya adalah aspek psikologis pengguna perpustakaan. Aspek psikologis pemustaka atau bisa disebut pengunjung perpustakaan hendaknya diperhatikan. Perabot yang sesuai, penataan yang rapi memungkinkan pemustaka merasa nyaman berada di dalam perpustakaan. Aspek estetika perpustakaan juga perlu diperhatikan. Keindahan ruangan perlu mendapat perhatian juga. Namun bukan berarti menggunakan barang-barang perabot yang mahal, tapi keserasian, kebersihan adalah faktor penting untuk menunjang keindahan. Juga perlu diperhatikan aspek keamanan bahan pustaka. Maksudnya letakkan koleksi bahan pustaka di tempat yang aman, baik aman dari kerusakan alamiah, misal terhindar dari air hujan, kebocoran bila hujan dan sebagainya, juga dari sinar matahari langsung dan lain-lain, yaitu aman dari kemungkinan perusakan ataupun pencurian. Tadi sudah dijelaskan tentang bagaimana penataan perpustakaan yang baik dan aspek-aspek apa saja yang perlu diperhatikan ya. Dan keluarga Kendal, sebelum kita lanjutkan bincang-bincang kita di Radio Talkshow untuk siang hari ini, kita bakal simak jeda berikut ini. Now. 93 LPPL Radio Suara Kendal FM. Itulah keluarga Kendal. Radio Suara Kendal. Keluarga Kendal, kita masih ada di Rehat Siang di Radio Talkshow bersama Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal, Bapak Dr. Andes M. Syukron Mas Hadi MSI ya. Dan tema kita masih tentang menarik minat pemustaka melalui desain ruangan perpustakaan. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar ya tentang warna yang menarik, kemudian juga desain-desainnya seperti apa, pencahayaan dan sebagainya ya. Nah, untuk mewujudkan perpustakaan yang menarik tentu diperlukan desain interior yang berkualitas. Nah, apa nilai penting desain interior perpustakaan ini, Pak? Terima kasih. Baik. Dapat kami jelaskan nilai penting desain interior perpustakaan. Fungsi dari desain interior adalah merencanakan, menata dan merencanakan ruang interior dalam bangunan. Adapun tujuannya adalah untuk memperbaiki fungsi, memperkaya nilai estetika, dan meningkatkan aspek psikologis dari ruang interior. Desain ruangan perpustakaan yang unik dan kreatif dapat mendorong masyarakat untuk berkunjung ke perpustakaan. Mereka pasti lebih menyenangi perpustakaan yang menarik, baik interior maupun eksteriornya. Selain juga
juga jumlah buku, maksud jumlah koleksi buku yang banyak dan beragam. Hasil survei membuktikan hubungan antara kondisi fisik gedung dan desain interior ruang perpustakaan dengan minat menggunakan jasa layanan perpustakaan adalah sebagai berikut. Iya. Yang pertama adalah kondisi fisik gedung perpustakaan seperti pembagian ruangan. Iya. Warna bagian luar gedung, kebersihan, kelengkapan fasilitas gedung seperti toilet tidak terlalu mempengaruhi minat menggunakan jasa layanan perpustakaan dibanding dengan kondisi ruang perpustakaan. Yang kedua adalah kondisi ruang perpustakaan berkorelatif. Iya. Berkorelatif positif dengan minat menggunakan perpustakaan. Semakin baik kondisi ruang perpustakaan, semakin tinggi minat menggunakan jasa layanan perpustakaan. Iya. Semakin buruk kondisi ruang perpustakaan, semakin rendah pula minat pemakai jasa layanan perpustakaan. Yang berikutnya, yang ketiga adalah pemilihan warna dan cahaya paling mempengaruhi minat. Maksudnya minat baca para pemustaka. Iya. Semakin gelap dan suram warna ruangan, semakin enggan pemakai menggunakan jasa layanan perpustakaan. Dan warna putih adalah warna yang paling diinginkan oleh pemakai. Berarti ini warna yang dominan cerah. Yang netral. Ya. Yang keempat adalah pemilihan furniture dan penataan ruangan termasuk rak buku ternyata juga mempengaruhi pemakai dalam menggunakan jasa layanan perpustakaan. Beberapa pemakai merasa punya kesan kaku dari penataan rak dan rak buku dan kursi serta meja baca yang kaku di ruang perpustakaan. Mereka merasa tertekan dan tidak betah untuk berlama-lama dalam ruang perpustakaan dalam kondisi penataan furniture yang kaku. Yang kaku ya. Oke. Jadi itu tentang mewujudkan perpustakaan yang menarik sudah dijelaskan. Ada kondisi fisik gedung perpustakaan, kondisi ruang perpustakaan, pemilihan warna dan cahaya yang paling mempengaruhi minat, juga pemilihan furniture dan penataan ruangan. Nah, apa prinsip-prinsip yang harus diterapkan dalam mendesain ruangan perpustakaan ini? Apa ini prinsipnya, Pak? Sepertinya sederhana bicara perpustakaan, tapi pertanyaannya kok semakin jelimet. Baik, kami jelaskan pula tentang prinsip-prinsip dasar yang harus diketahui dalam mengembangkan desain ruang perpustakaan. Antara lain adalah perpustakaan umum harus menawarkan citra lingkungan yang menyenangkan. Hal ini dapat dicapai melalui pengaturan tata letak ruang, pemilihan perabot, warna ataupun dekorasi ruang yang mendukung kesan menyenangkan. Juga perpustakaan merupakan pusat kegiatan masyarakat. Perpustakaan bukannya sekedar tempat menyimpan buku, namun diharapkan dapat mewadahi beragam kegiatan masyarakat, baik yang bersifat edukatif maupun rekreatif. Keragaman fungsi inilah yang akan menarik minat kunjung masyarakat. Perpustakaan umum harus mengutamakan kenyamanan bagi para pengguna atau pembaca atau pemustaka. Sebagai aspek kenyamanan pengguna meliputi kenyamanan ekonomis, kenyamanan ruang untuk berkegiatan, kemudahan dalam memanfaatkan layanan perpustakaan, serta jaminan keamanan dan keselamatan saat berada di perpustakaan. Juga perpustakaan umum harus terbuka bagi siapapun yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dari berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa hingga lansia. Perpustakaan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dari golongan sosial ekonomi yang beragam. Bahkan pengguna yang berkebutuhan khusus, atau mereka kawan-kawan yang difabel. Semua ini dapat dicapai melalui penataan ruang untuk berbagai kelompok usia serta penerapan prinsip-prinsip aksesibilitas dalam penataan ruang dan perabot perpustakaan. Yang berikutnya, perpustakaan umum juga harus memenuhi kebutuhan masa kini dan masa depan. Perpustakaan sebagai pusat informasi harus memberikan layanan berkaitan dengan teknologi informasi. Masyarakat umumnya mengharapkan layanan perpustakaan yang modern, termasuk penggunaan media audiovisual, serta akses internet. Sehingga penataan ruang pun harus mengantisipasi arah perkembangan teknologi
di masa depan dan dampaknya terhadap pelayanan perpustakaan umum. Juga yang terakhir, perpustakaan umum adalah milik bersama masyarakat. Milik bersama masyarakat harus ikut merasa memiliki perpustakaan umum dan menjadikannya sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, perasaan memiliki sense of belonging terhadap perpustakaan dengan sendirinya akan terbentuk budaya untuk memanfaatkan, memelihara, bahkan ikut mengembangkan perpustakaan umum. Iya, itu sudah dijelaskan ya. Nah, sekarang adakah elemen-elemen yang perlu diperhatikan berkaitan dengan desain interior dari perpustakaan itu sendiri? Ada 3 elemen yang harus diperhatikan. Iya. Yang pertama adalah elemen garis. Elemen ini digunakan untuk menghasilkan kesan bergerak atau menjelaskan kesan lebar atau tinggi. Garis vertikal memberikan kesan lebih tinggi pada suatu benda, sedangkan garis horizontal memberikan kesan lebar. Perpaduan dalam penggunaan garis tersebut tentu dapat membentuk ruangan merasa lebih tinggi dan lebar. Penggunaan garis lengkung memberi kesan fleksibel. Iya. Pemilihan barang-barang yang mengandung garis lengkung yang tepat mampu menghilangkan kesan kaku pada ruangan dan mampu membuat ruangan terasa lebih menenangkan. Ya, itu adalah untuk elemen garis ya. Kemudian ada elemen warna dan pencahayaan. Elemen ini menempati posisi yang tidak kalah pentingnya dalam menentukan warna yang akan digunakan dalam ruangan perpustakaan. Harus diperhatikan dampak psikologis yang dapat ditimbulkan warna. Warna kuning misalnya seringkali memberi kesan riang, gembira, happy dan lain sebagainya. Namun tidak berarti semua ruangan dicat warna kuning yang justru akan memberi kesan panas seperti matahari. Ternyata warna juga memberi dampak lebih luas. Warna gelap seperti yang saya utarakan di awal tadi memberi kesan warna sempit, serta warna terang memberi kesan lebih luas pada ruangan. Yang terakhir adalah elemen pembagian ruangan. Pembagian ruang ini diharapkan tidak menghalangi keleluasan bergerak. Penataan jarak antara perlengkapan perpustakaan termasuk jarak antara rak buku, jarak antar kursi, meja dengan dinding, harus ada jarak keleluasaan bergerak memilih koleksi rak buku atau bergerak di antara pembaca. Nah, apa sajakah asas-asas yang perlu diperhatikan dalam mendesain perpustakaan ini? Tentu saja harus ada asas-asasnya. Apa ini, Pak? Iya. Oke, saya kira juga kalau di dalam internal kami ada asas-asas yang perlu diketahui para pendengar semuanya. Ada asas jarak dalam prosesi atau kita selaku penyedia jasa pustaka. Yang pertama adalah asas jarak, yaitu susunan tata ruang yang memungkinkan jarak pendek dalam bekerja. Yang kedua adalah asas rangkaian kerja, yaitu tata ruang yang menempatkan tenaga dan tempat alat-alat dalam rangkaian yang sejalan dengan penyelesaian pekerjaan. Yang ketiga, yang terakhir adalah asas manfaat, yaitu tata susunan ruangan yang mempergunakan sepenuhnya ruangan yang sudah ada. Itu saya kira yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi para pendengar semuanya. Iya, oke. Barangkali ini Bapak Sukron Mas Hadi, Bapak Sukron Samsul ya. Sorry. Oke. Saya tidak meralat dari awal tadi biar. Iya. Apalah artinya sebuah nama. Oh gitu. Mungkin Bapak Sukron Samsul di akhir acara mau memberikan semacam pesan atau juga kesan untuk keluarga Kendal, atau juga mungkin berkenaan dengan tema kita, menarik minat pemustaka melalui desain ruangan perpustakaan ini, apa ini? Memang sampai saat ini pemerintah Kabupaten Kendal belum bisa menyediakan ruang atau gedung perpustakaan yang sesuai dengan yang kami paparkan tadi. Insya Allah tahun 2022 kami akan punya gedung baru ya, dengan beberapa aspek yang
gedung baru yang sebagai perpustakaan milenial yang canggih, tidak hanya sebagai tempat membaca tapi juga tempat rekreasi juga. Di Jalan Karangkembang ini juga jalan ke sebelah timur. Sebelah timur Ada itu Pak. ada gedung baru lantai 2 yang megah Di Jalan Karangkembang. ya. Di Sebentar sebelah lagi atau sudah? tahun 2022. Tahun 2022. Sebelah timurnya Balai Desa Karangsari. Oh gitu ya. Ya nanti ada gedung baru 2-3 lantai kalau tidak salah. 2 atau 3 lantai Ya ya. nanti ada di samping ruang perpustakaan juga ada kita sediakan hotspot. Ya kan disediakan beberapa kuliner-kuliner kecil untuk menunjang. Tidak Jadi asing. begitu nyaman sekali Ya. ya. Bagi perpustakaan yang milenial. Iya, sebagai perpustakaan yang milenial begitu nyaman dengan mungkin dengan warna-warna yang Ya, yang kami paparkan tadi. iya. Nanti yang pada saatnya akan kami lonceng dan diketahui masyarakat luas. Oke. Ya, terima kasih ya untuk Bapak Dr. Andes M. Syukron Samsul MSI atas waktunya berkunjung ke Suara Kenal FM untuk siang hari ini, dan mungkin lain waktu kita bisa ketemu lagi. Barangkali ini besok ya kayaknya ya kita bisa ketemu lagi di acara Radio Talkshow Suara Kenal FM. Terima kasih atas kehadirannya dan keluarga Kendal. Saya Dea harus pamitan dulu dari tengah ruang Anda di Radio Talkshow untuk siang hari ini. Terima kasih banyak atas atensi dan juga kebersamaannya. Kalau ada salah kata, Dea mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.